Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada dua kalimat yang mungkin bisa kita perdalam. Satu dari surat Yohanes ini, yaitu bahwa bagaimanapun dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, yaitu pendusta. Jadi salah satu itu. Dan kemudian tadi dikatakan juga ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, kemudian dalam kuasa roh, semua kata-kata yang diucapkan Yesus tadi ketika dia membuka Yesaya, dalam kuasa roh. Inilah para Bapak dan Ibu, roh Tuhan dan roh duniawi dibandingkan di sini. Ketika kuasa roh dari Tuhan itu, maka seperti yang dikatakan Yohanes, bagaimanapun harus mencintai sesama. Itulah, tidak bisa membenci. Walaupun kita bisa memuja-muja Allah, tapi kalau membenci sesama, nol. Kemudian yang dikatakan lagi dalam Injil, dalam roh Tuhan, bukan roh dunia, mulailah Yesus berbicara. Jadi ada pas malam ini di Portugal, supaya hebat ceritanya, bukan di Samosir, ini di Portugal, negara Eropa sana. Jadi seorang bapak habis malam Natal, misa tengah malam waktu itu rupanya kan, dia pergi ke bar. Istrinya udah pulang. Jadi jam 2 pulanglah, dia udah mabuk, ya kan. Sebelum sampai ke rumahnya nyanyi dia, Veni Creator, artinya datanglah Roh Kudus. Terus makin datanglah Roh Kudus. Jadi ada polisi, ngapain bapak ini? Hei, kok nyanyi kamu? Udah mabuk ya? Datanglah Roh Kudus. Ini masa Natal, nggak ada aturannya. Holy Night nyanyikan, datanglah Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus bukan Roh Kudus yang datang kamu minta roh saya tadi itu. Tidak. Saya mau meminta Roh Kudus datang. Veni Creator Spiritus. Itu apa? Karena pada malam ini aku akan kuliah. Kuliah. Siapa pula institusi apa itu yang gila aja itu? Masa malam Natal jam 2 pagi ada universitas yang terbuka kuliah? Ya, aku akan kuliah. Siapa pula? Polisi, istriku akan menguliahi aku nanti sesudah masuk ke rumah. Itu yang maksudku, supaya datang Roh Kudus. Dan rupanya dibuka istrinya pintu. Hei, masuk. Ribut kali kau di situ. Dulu. Itulah aku mau dikuliahi, katanya kan. Kasihanlah bapak itu memang kan, karena sisir rupanya selalu setiap pulang dia sehingga dia harus meminta Roh Kudus supaya dia kuat. Di sini roh Tuhan dan roh dunia, kita bilang lalu roh jahat, ya. Ketika Yesus tadi masuk ke bait Allah itu untuk berkhotbah dalam kuasa roh ini, ya, Roh Kudus. Dan apa kalau di kuasa roh, rupanya apa yang terjadi, yaitu Yesus diurapi oleh kuasa roh tadi untuk menyampaikan apa itu? Kabar baik kepada orang-orang miskin, satu. Kemudian memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang-orang tertindas dan memberitahu rahmat Tuhan telah datang. Kalau secara fisik mungkin kita bisa berpikir, ya, orang-orang miskin. Samalah ini dengan Ibu Risma datang, ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan itulah rupanya tujuan kekristenan kita. Jadi gereja atau kita ini sebenarnya diutus, kalau kita berada dalam roh yang benar, harus memperhatikan orang-orang yang terpinggir, yang miskin. Jadi kalau gereja akhirnya
melupakan mereka dan lebih kepada orang-orang yang kaya. Enak juga sebenarnya kepada orang kaya kan, bisa ke restoran makan-makan. Orang miskin kita pula yang bawa makan. Tapi justru Yesus datang untuk itu. Itu mungkin kalau saya melihat juga sebenarnya pada terjadi COVID ini, justru bagus juga ya muncul orang-orang yang mau mendermakan. Banyak orang ya. Apalagi permulaan dulu. Banyak orang, entah siapapun dia, bukan kenal, tidak kenal agama dan seterusnya, bagi sembako. Luar biasa juga. Ini sudah menunjukkan, dan gereja kita, suster-suster tanggal 25 yang lalu masih kulihat bawa-bawa plastik-plastik untuk dibagi-bagi pada orang yang lewat di situ kan, supir-supir. Karena disinilah salah satu. Yang kedua, pembebasan kepada orang-orang tawanan. Itu sulitlah kita bayangkan. Ada bisa kita mengeluarkan dari penjara, tidak bisa. Tapi sebenarnya kalau kita melihat arti spiritual, roh itu justru banyak orang harus dibebaskan dari tawanan. Ada tawanan seperti Bapak inilah, tertawan dia kan dengan kemabukan. Tertawan, tak bisa lepas. Ada orang tertawan dengan kebencian. Ditawan dia, tiap kali mukanya. Ada yang tertawan dengan panggosip, selalu dia menggosip. Ada yang tertawan dengan selalu berdusta, menghasut. Ada banyak orang tertawan. Atau banyak orang yang juga tertawan malas. Kemalasan menawan dia. Dan disinilah sebenarnya tugas kita, kalau kita berada dalam kuasa roh yang benar, kita harus membebaskan. Dan juga penglihatan bagi orang buta. Banyak orang buta tidak melihat kebaikan. Dan juga yang tertindas. Dan juga katanya di sini, selalu kita memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tetapi kita ingat, kalau kita mau berani berbuat seperti ini, harus dulu roh yang benar ada dalam diri kita. Kalau roh yang duniawi, yang tak benar, ketika kita membuat ada sesuatu kepentingan di baliknya. Harus betul-betul roh Tuhan itu. Jadi pertama roh Tuhan itu, roh yang baik itu masuk ke dalam diri kita. Dan disitulah apa yang dikatakan oleh Yohanes pada hari ini bisa kita laksanakan. Yaitu barang siapa katanya tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat dengan roh yang benar, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya dengan roh yang benar.